Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi yang sudah saya buat, yaitu mengenai kepemimpinan ala Adolf Hitler. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yesua Septedi Swatupang dari kelas 2023E, jurusan Administrasi Negara dengan NIM 23040674218. Oke, let's go ke pemaparannya. Adolf Hitler. Siapa sih yang nggak kenal Adolf Hitler? Pasti teman-teman semua sudah tahu kan Adolf Hitler itu siapa. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat siapa itu Adolf Hitler. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April di kota kecil Braunau am Inn Hulu di perbatasan Austria dan Jerman. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria yang menjabat sebagai kansler Jerman sejak 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama pada partai Nazi di Jerman pada Perang Dunia II di Eropa dan pada kejadian Holocaust. Ayah Hitler yaitu Alois adalah seorang petugas bea cukai, sedangkan ibunya yaitu Clara berasal dari keluarga petani miskin. Kehidupan keluarga Hitler nyaman secara finansial, tetapi Alois adalah karakter yang mendominasi dan Adolf muda seringkali mendapati dirinya berada di pihak yang salah karena sifat ayahnya yang pemarah. Di sekolah dasar, Hitler adalah anak yang pintar dan populer. Di sekolah menengah, dia menarik diri secara psikologis. Hitler lebih memilih untuk memerankan kembali pertempuran dari perang Boer daripada belajar. Dan akhirnya dia meninggalkan sekolah tanpa kualifikasi pada usia 16 tahun. Oke, selanjutnya yaitu sejarah Adolf Hitler. Hitler adalah veteran Perang Dunia I dengan banyak gelar. Ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, yaitu pendahulunya NSDAP pada tahun 1919, dan menjadi ketua NSDAP pada tahun 1921. Tahun 1923, ia melancarkan kudeta di Munich yang dikenal dengan peristiwa Beer-Hall-Putsch. Gak tahu sih benar atau penyebutannya, tapi oke lanjut. Kudeta yang gagal tersebut berujung dengan ditahannya Hitler. Di penjara, Hitler menulis mewarnya. Mewar itu seperti buku buku atau tulisan gitu ya, kalau kalian belum tahu, yaitu berjudul Perjuanganku. Setelah bebas tahun 1924, Hitler mendapatkan dukungan rakyat dengan menggencam perjanjian Versailles dan menjunjung pan-Jermanisme, anti anti agak susah ya baca ya, antisemitisme dan anti komunisme melalui pidatonya yang karismatik dan propaganda Nazi. Setelah ditunjuk menjadi kanselir pada tahun 1933, ia mengubah Republik Weimar menjadi Reich ketiga, sebuah kediktatoran satu partai yang didasarkan pada ideologi Nazisme yang totaliter dan autokrasi. Memang Adolf Hitler ini berbahaya ya. Oke, next ke slide selanjutnya. Oke, dari semua penjelasan yang sudah saya paparkan, kita bisa melihat Adolf Hitler mempunyai gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan autokratis dan diktator. Tapi, apa sih itu gaya kepemimpinan autokratis dan diktator? Mari saya jelaskan. Gaya kepemimpinan autokratis. Tipe kepemimpinan autokratis yang dimiliki oleh Hitler membuatnya menjadi seperti memiliki negara Jerman itu secara personal, bukan sebuah entitas bangsa ataupun institusi pemerintahan. Hitler memimpin NSDAP secara autokratis dengan menerapkan prinsip pemimpin atau kita bisa sebut Fundren prinsip. Prinsip ini bergantung pada kepatuhan absolut semua bawahannya kepada pemimpin mereka, sehingga ia melihat struktur pemerintahan sebagai sebuah piramida dengan dirinya pemimpin mutlak di puncak. Pangkat dalam partai tidak ditentukan oleh pemilihan umum. Jabatan diisi melalui penunjukan oleh pangkat yang lebih tinggi yang menuntut kepatuhan tanpa pernyataan terhadap keinginan sang pemimpin. Gaya kepemimpinan Hitler adalah memberikan perintah berlawanan kepada bawahannya dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan atau tempat tugas dan tanggung jawab mereka yang saling bertindihan agar orang-orang yang lebih kuat menjalankan pekerjaannya. Dengan cara ini, Hitler mendorong saling tidak percaya, persaingan, dan perkelahian di antara bawahannya demi mengonsolidasi dan memaksimalkan kekuasaannya. Memang
Autokratis banget sih Hitler ini. Lanjut ke gaya kepemimpinan selanjutnya. Gaya kepemimpinan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan diktator. Di bulan Januari 1933, tak kala umurnya Hitler yang 44 tahun, Hitler menjadi kanselir Jerman. Dengan jabatan itu, Hitler dengan cepat dan cekatan membentuk kediktatoran dengan menggunakan aparat pemerintah, melabrak semua golongan oposisi. Sering sekali partai Nazi tidak ambil pusing dengan prosedur pengajuan di pengadilan, sama sekali. Banyak lawan-lawan politisi digebukin bahkan dibunuh langsung di tempat. Jadi memang pada saat itu Jerman benar-benar diktator banget. Siapa yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Hitler langsung dihancur, langsung dihantam, langsung dibunuh sesuai dengan apa yang Hitler inginkan. Jadi memang mengerikan sekali pada saat itu. Oke, selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan karismatik. Baik, selain gaya kepemimpinan, Hitler juga mempunyai tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang dimiliki Hitler adalah tipe kepemimpinan karismatik. Apa itu tipe kepemimpinan karismatik? Ayo sini saya jelaskan. Tipe kepemimpinan karismatik, Adolf Hitler mempunyai tipe kepemimpinan karismatik. Hal ini dibuktikan dengan kesetiaan para pengikutnya yang tetap mendukungnya, baik ketika ia hanya seorang anggota partai kecil yang terlihat hanya mampu berpidato saja dengan handal, hingga setelah ia menjabat sebagai seorang pemimpin bangsa Jerman yang menguasai daratan Eropa dan menginvasi negara-negara lain dalam kencah Perang Dunia Kedua. Jadi memang meskipun Adolf Hitler mempunyai gaya kepemimpinan yang diktator, punya gaya kepemimpinan yang memang keras, tapi karisma dia dalam sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa itu benar-benar luar biasa besar, luar biasa kelihatan banget. Makanya itu dia bisa menjadi seorang pemimpin karena karismatik dia seorang pemimpin yang memang dilihat oleh banyak orang, wah, orang ini orang yang hebat banget gitu. Itu makanya Adolf Hitler mempunyai tipe kepemimpinan karismatik yang memang hampir semua pemimpin itu mempunyai tipe kepemimpinan karismatik. Jadi, oke, lanjut ke next selanjutnya. Selain tipe kepemimpinan, Adolf Hitler juga mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan, yaitu jiwa kepemimpinan otoriter, jiwa kepemimpinan ambisius, dan jiwa kepemimpinan oportunis. Oke, yang pertama yaitu jiwa kepemimpinan otoriter. Hitler memiliki jiwa kepemimpinan otoriter karena dalam pengaturan strategi perang dan waktu untuk melakukan penyerangan, semua berada di dalam kekuasaan Hitler. Para bawahannya tidak satupun berani menentang perintahnya. Tidak ada satupun arahan yang diberikan selama peperangan yang tidak dari Adolf Hitler. Adolf Hitler menganggap semua yang dilakukan benar dan tidak boleh ada seorang pun yang tidak sesuai dengan kemauannya. Jadi memang jiwa kepemimpinan dan gaya kepemimpinan itu hampir sama ya. Jiwa kepemimpinan otoriter dan gaya kepemimpinan autokratis itu hampir sama dengan Adolf Hitler menganggap bahwa dia adalah pemimpin yang harus dituruti, nggak boleh ada yang selain dia. Jadi benar-benar ego Adolf Hitler ini tinggi banget. Jiwa yang kedua yaitu jiwa kepemimpinan ambisius. Jiwa ambisius Hitler tampak dari ambisinya yang ingin menjadikan ras bangsa Arya sebagai bangsa yang memiliki derajat di atas bangsa lain. Sehingga ia melakukan cara apa saja untuk mewujudkan ambisinya tersebut, seperti melakukan penyerangan ke negara-negara lain. Salah satunya contohnya adalah penyerbuan ke Polandia yang justru mengawali terjadinya Perang Dunia Kedua. Jadi di sini jiwa ambisius kita sebagai seorang manusia memang memiliki jiwa ambisius itu penting. Tapi untuk terlalu melakukan apa saja untuk memenuhi ambisi kita itu hal yang salah juga. Kita harus tahu jalan mana yang kita ambil untuk mendapatkan atau menyapai ambisi yang kita inginkan. Kalau Adolf Hitler ini, meskipun memang dia ingin jadikan rasnya sendiri itu yang nomor satu karena memang pada saat itu ada permasalahan tentang ras, tapi tetap cara yang dilakukan itu salah. Cara yang dia lakukan salah dengan cara ya dia menghabisi, dengan cara dia menghancurkan. Jadi memang ambisi itu penting, tapi harus juga ada dengan jalan atau tujuan ataupun cara yang benar untuk dilakukan. Oke, jiwa yang ketiga itu jiwa oportunis. Hitler dapat dikatakan berjiwa oportunis karena berusaha untuk memanfaatkan peluang pada situasi yang sulit.
Contohnya pada saat kemerosotan Weimar yang membuat rakyat yang tidak nyaman dengan sistem pemerintahan yang baru dan menginginkan kembali ke sistem yang sebelumnya, sehingga rakyat pun bergabung dengan Nazi. Jiwa kepemimpinan oportunis ini jiwa yang kurang baik ya, karena ya baik dan gak baik sebenarnya ya, karena tergantung apa yang kita lakukan. Oportunis itu mungkin cocok untuk seorang yang memang mempunyai keinginan untuk sukses langsung dan tidak mempedulikan orang-orang di sekitar. Karena kadang ada negatif positifnya juga. Adolf Hitler tuh memanfaatkan peluang yang memang ada dan kita memang harus kayak gitu. Kalau ada peluang yang datang kita harus manfaatkan. Tapi kita juga harus lihat saat kita mengambil peluang itu dampak ke orang-orang di sekitar itu gimana, dampak untuk banyak orang itu gimana. Jangan hanya melihat oh ini peluang untuk kepentinganku pribadi, tidak boleh. Kita harus bisa memanfaatkan peluang, tapi bukan hanya kita yang bisa memanfaatkan peluang, tapi orang-orang di sekitar kita juga harus bisa memanfaatkan peluang. Jadi jangan egois dengan yang kita dapat. Peluang itu dikasih oleh Tuhan dan Tuhan mau kita membagi peluang itu. Jadi itu jiwa-jiwa kepemimpinan yang dimiliki Adolf Hitler. Oke, selanjutnya teori-teori kepemimpinan yang dimiliki Adolf Hitler. Teori-teori ini saya rujuk dari situs mahasiswa.und.ac.id. Jadi saya ambil di situs itu, saya ambil revisi, saya rujukan dari situs itu. Oke, teori-teori yang dimiliki oleh Adolf Hitler itu yang pertama yaitu trade teori. Teori ini mengasumsikan bahwa pemimpin yang efektif memiliki sifat kepribadian tertentu seperti kecerdasan, karisma, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Menurut teori ini, individu yang memiliki sifat-sifat ini cenderung menjadi pemimpin yang sukses. Hitler menjadi sesuai dengan apa yang diterangkan itu. Hitler mempunyai sifat kepribadian tertentu dan juga mempunyai kecerdasan serta karismatik dalam berpidato. Jadi dari semua yang saya jelaskan kan, tentang kayak kepemimpinan dia, cara dia memimpin dan sebagainya, cara dia dapat berkuasa juga, memang cocok dengan teori ini. Apalagi dibilang mempunyai kecerdasan, integritas, kemampuan komunikasi yang baik, dan Adolf Hitler mempunyai itu. Dia bisa berkomunikasi yang baik, dia bisa berpidato di depan umum, karisma juga dia ada, handal dalam berpidato. Jadi teori kepemimpinan yang dimiliki Adolf Hitler itu salah satunya itu teori. Yang kedua yaitu teori kepemimpinan great man theory atau orang besar. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin yang luar biasa lahir dengan sifat-sifat khusus yang membuat mereka menjadi pemimpin yang sukses. Dalam teori ini, kepemimpinan dianggap sebagai bakat bawaan dan hanya dimiliki oleh individu yang istimewa. Adolf Hitler terlahir dengan sifat nasionalisme yang kuat untuk negara Jerman. Hitler mempunyai sikap perjuangan yang besar untuk memimpin negaranya menjadi negara yang berkuasa. Jadi Adolf Hitler itu mempunyai sifat yang khusus seperti nasionalis yang besar banget bahkan sejak kecil. Jadi great man theory itu memang pantas untuk kita rujukan ke gaya atau teori kepemimpinan Adolf Hitler. Untuk yang terakhir yaitu kelemahan kepemimpinan Hitler. Dari semua penjelasan yang saya berikan dari awal, dari profilnya, dari sejarah Adolf Hitler, dari kepemimpinan, jiwa, tipe, bahkan teori-teorinya, kita bisa melihat kepemimpinan Adolf Hitler ini ya tidak sempurna, bahkan bisa dibilang banyak celah, banyak hal yang memang bisa dijadikan untuk menjatuhkan dia dan memiliki banyak sekali kelemahan. Dan apalagi kelemahan itu lebih mahal setelah perang itu dimulai. Karena pada saat itu kan pada masa perang kan. Jadi kepemimpinan Hitler itu menjadi hal yang sangat-sangat merugikan dia sendiri. Seperti contohnya sebelum perang, pengambilan keputusan yang tumpang tindih berarti kebingungan bahkan secara internasional. Karena orang atau kementerian yang menjalankan kebijakan luar negeri berbeda. Pendapat yang berbeda biasa diberikan kepada diplomat negara asing mengenai situasi umum di negara Jerman. Hitler menyukai pejabat yang bertindak berdasarkan intuisi, berdasarkan perintah yang tidak jelas, karena dia benci memberikan perintah tertulis. Jadi hal ini tidak mengherankan lagi. Laporan yang berbeda menimbulkan kebingungan selama peperangan juga. Jadi memang saat peperangan pun apa yang dilakukan itu memang sangat merusak atau memecah belah. Karena laporan yang diberikan satu sama lain akhirnya nggak sinkron, akhirnya berbeda, dan akhirnya malah membuat perpecahan.
Akhirnya negara itu akan hancur dari dalam, bukan dari luar. Dan selama perang itu kurangnya sentralisasi juga menjadi bumerang. Misalnya ketika minat terhadap bom atau bangkit kembali, temukan bahwa lebih dari 12 fasilitas penelitian telah mengerjakan bom tersebut. Tentu saja mereka tidak berbagi kemajuan satu sama lain, yang berarti banyak penelitian yang berulang yang dilakukan hanya membuang-buang waktu dan sumber daya. Secara keseluruhan, bom nuklir tidak akan bisa dibuat. Maksudnya itu seperti saat ada 12 fasilitas penelitian dengan ilmuwan yang berbeda pastinya. Dan karena perpecahan itu, karena laporan yang diberikan saat saat sebelum perang itu yang membuat akhirnya mereka pecah, mereka nggak bisa kerjasama, akhirnya mereka malah memisahkan diri. Saat mereka dapat hasil A, mereka nggak bagi ke fasilitas lain. Akhirnya hasil yang udah dapat di fasilitas A tapi belum dapat di fasilitas B, akhirnya malah ya udah fasilitas B mencari apa yang sudah dapat di fasilitas A, dan fasilitas A mencari apa yang sudah dapat di fasilitas B. Jadi memang mereka itu, jadi apa yang hasil yang udah didapatkan itu mereka mengulang-ulang terus. Nggak, akhirnya waktu itu malah lebih lama terbuang. Akhirnya para sudah selesai dan bom atom tidak tercipta karena memang tidak ada yang mau berbagi hasil yang sudah ditemukan, hingga akhirnya mereka mengulang hasil-hasil yang memang sudah ditemukan oleh pihak lain. Jadi ya akhirnya memang gaya kepemimpinan Adolf Hitler ini malah merusak Jerman dari dalam, merusak ya mereka sendiri dari internal mereka. Jadi memang apa yang dilakukan Adolf Hitler kemudian dia itu memang sangat-sangat tidak dianjurkan. Itu teman-teman. Jadi jangan seperti Adolf Hitler karena dia berbahaya. Meskipun banyak yang tidak boleh. Oke, mungkin cukup untuk materi saya dan ya terima kasih karena sudah menyaksikan dari awal sampai akhir semua yang saya katakan, pemaparan materi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap apa yang saya katakan ini bisa menjadi bukan hanya pembelajaran, tapi apa ya? Bisa kalian manfaatkan, bisa kalian jadikan ini eh, inspirasi. Kalau inspirasi malah kalian jadi part 2 dong. Jangan, jangan, jangan. Jadikan kalian kalian lihat, kalian pelajari, kalian belajar dari situ dan akhirnya membuat kalian menjadi pemimpin yang lebih hebat daripada Hitler. Bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Kita nggak bisa sangka dong Hitler itu pemimpin yang hebat luar biasa karena bisa hampir menguasai Eropa, bayangkan. Tapi ya memang caranya yang salah. Jadi kalian saya harap bisa belajar dari yang saya paparkan, kalian bisa menjadi pemimpin yang hebat seperti Hitler yang bisa membuat Indonesia maju tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih ya manusiawi, lebih positif gitu. Jadi jadikan ini sebagai ya motivasi kalian, motivasi jadi Hitler tuh kayak gimana ya? Tapi ya dia kalian semangat terus untuk belajar. Aku harap materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Jadi jangan jadi Adolf Hitler kedua karena saya suka dengan dunia ini sekarang meskipun kadang saya tidak suka juga, tapi saya nggak mau ada hal yang buruk yang terjadi pada dunia ini. Jadi ayo teman-teman, karena perang dunia ketiga atau keempat itu tidak boleh terjadi. Jadi ayo kalian jadi pemimpin yang hebat dengan mempersatukan masyarakat, mempersatukan negara, bukan menyiksa, menghancurkan, memaksa mereka. Jadi ayo jadi pemimpin yang luar biasa hebat. Ya cukup ya, mungkin dari tadi saya bilang cukup tapi saya nggak tutup-tutup. Saya terima kasih mungkin untuk semuanya. Terima kasih juga untuk dosen yang sudah memberikan tugas ini kepada saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, semuanya teman-temanku.